Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hidriyatus Saadah. Saya dari kelas 1A PGMI NIM 21030960014 yang akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tugas, tema, judul, karangan kerangka. Berikut penjelasannya. Pengertian dari tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuatnya dilakukan suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam menulis cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan haruslah memiliki sebuah tema. Jadi, jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema adalah fondasinya. Tema juga hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberi nilai lebih pada tulisan tersebut. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pengertian dari judul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata judul ini merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu karya meskipun keberadaannya lazim. Namun mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui definisinya. Di dalam KBBI, kata judul digolongkan sebagai kata benda atau nomina. Adapun artinya sebagai berikut. Nama yang digunakan untuk buku ataupun bab. Judul adalah kepala karangan. KBBI juga menyebut judul sebagai tajuk-tajuk sendiri, bermakna sebagai kepala tulisan berupa kalimat pendek. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pengertian dari judul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata judul ini merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu karya meskipun keberadaannya lazim. Namun mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui definisinya. Di dalam KBBI, kata judul digolongkan sebagai kata benda atau nomina. Adapun artinya sebagai berikut. Nama yang digunakan untuk buku ataupun bab. Judul adalah kepala karangan. KBBI juga menyebut judul sebagai tajuk-tajuk sendiri, bermakna sebagai kepala tulisan berupa kalimat pendek. Selanjutnya, pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan atau dapat juga didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi kerangka karangan. Yang pertama yaitu memudahkan pengendalian variabel. 2. Memperlihatkan pokok bahasan sub-bahasan karangan dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. 3. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. 4. Memudahkan penulis menyusun
karangan secara menyeluruh. 5. Mencegah ketidaklengkapan bahasan. 6. Mencegah pengulangan pembahasan ide. Manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan akan membantu setiap penulis untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan atau kesalahan yang secara tidak sengaja. Secara terperinci dapat dikatakan bahwa outline atau kerangka karangan dapat membantu penulis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan atau penjelasannya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.